Review Journal. Pruning Technique Effect Flowering, Fruiting, Yield and Fruit Biochemical Traits in Guava Under Transitory Subtropical Condition. Oleh Budiman Hasan, NIM 250-235-410-8013, mahasiswa pasca sarjana Universitas Andi Jemma. Nama jurnal Helayan, penulis Jigo Masta et al. Tahun 2024. Scopus Quartile 1, Indeks H115. Abstrak. Penelitian ini mengenai waktu pemangkasan dan panjang pemangkasan mempengaruhi hasil dan kualitas buah, terutama untuk produksi di luar musim. Pemangkasan musim semi dan musim gugur menghasilkan hasil tahunan yang sama, tetapi pemangkasan musim gugur meningkatkan hasil musim kering dan peningkatan kualitas buah. Pemangkasan pada 30 cm memberikan jumlah bunga, buah-buahan dan hasil keseluruhan tertinggi. Secara keseluruhan, pemangkasan 30 cm di musim gugur adalah metode yang paling efektif untuk meningkatkan produksi jambu biji di luar musim tanpa mengurangi hasil tahunan. Pengaruh pemangkasan terhadap perilaku vegetatif, reproduktif, dan fisiokimia jambu biji. Hari yang dibutuhkan untuk inisiasi tunas vegetatif. Penelitian menunjukkan bahwa pemangkasan musim semi secara signifikan mempercepat inisiasi kuncup 7,27 hari, pemangkasan musim hujan 7,44 hari, sedangkan musim gugur 8,87 hari. Mengenai tingkat keparahan pemangkasan, waktu terpendek untuk vegetatif diamati pada tanaman yang tidak dipangkas, yaitu 6,99 hari. Sementara pemangkasan parah pada 45 cm menghasilkan durasi terpanjang 8,67 hari sebanding dengan pemangkasan 30 cm. Jumlah tunas baru. Pemangkasan di musim semi dan musim hujan menghasilkan jumlah tunas baru tertinggi per tanaman, yaitu 80,53 dan 81,58, terutama pada periode bulan Maret sampai dengan Mei dan bulan Juni sampai dengan Agustus. Pemangkasan musim gugur menghasilkan tunas 55,75 dan 37,73 pada bulan September sampai bulan November dan Desember sampai dengan Februari. Namun pemangkasan ujung tunas 30 cm menghasilkan total tunas tahunan tertinggi, sedangkan kontrol tanpa pemangkasan memperoleh hasil terendah. Jumlah daun tunas baru. Pemangkasan musim semi dan musim hujan, jumlah daun per tanaman pada tunas baru secara statistik paling banyak terjadi pada bulan Maret sampai dengan Mei, yaitu 784,19 tunas baru, dan bulan Juni sampai dengan Agustus 850,41 tunas baru. Pemangkasan musim gugur menunjukkan jumlah daun terbanyak pada bulan September sampai dengan November sebanyak 591,77 tunas dan Desember sampai dengan Februari sebanyak 456,80. Jumlah total daun pada tunas baru per tanaman bervariasi dari 2004,90 hingga 2076,70. Lebih efektif pada pemangkasan musim semi dan lebih rendah pada pemangkasan musim gugur. Jumlah hari yang dibutuhkan untuk inisiasi tunas bunga. Pemangkasan musim semi membutuhkan waktu minimal 27,01 hari secara signifikan. P-value lebih kecil dari 0,05 atau 5% untuk memulai pembentukan tunas bunga. Sedangkan pemangkasan musim hujan menyebabkan pembentukan tunas bunga maksimal 30,17 hari setelah operasi pemangkasan. Panjang tunas dan jumlah daun hingga kuncup bunga pertama. Pemangkasan musim gugur menghasilkan tunas paling pendek
kurang lebih 15,08 cm dengan jumlah daun paling sedikit kurang lebih 8,18 helai sebelum kuncup bunga pertama muncul. Sebaliknya, pemangkasan di musim hujan menghasilkan tunas paling panjang kurang lebih 18,07 cm dengan jumlah daun lebih banyak kurang lebih 10,48 helai. Perbedaan ini terbukti nyata secara statistik. V lebih kecil dari 0,05 atau 5%, yang artinya pengaruhnya signifikan. Jumlah bunga. Intensitas pemangkasan juga memainkan peran penting, di mana pemangkasan 30 cm secara konsisten menghasilkan jumlah bunga tertinggi, diikuti oleh pemangkasan 45 cm. Sementara tanaman yang tidak dipangkas menunjukkan jumlah bunga terendah. Secara tahunan, pemangkasan 30 cm mencatat jumlah total maksimum bunga per tanaman, sebanding dengan pemangkasan 45 cm. Jumlah buah. Pemangkasan musim gugur menghasilkan hasil buah tertinggi di bulan Maret sampai dengan Mei dan bulan Desember sampai dengan Februari. Secara tahunan, pemangkasan musim semi menghasilkan jumlah maksimum buah per tanaman sebanding dengan pemangkasan musim gugur. Sedangkan pemangkasan musim hujan menghasilkan hasil terendah. Pemangkasan ujung 30 cm secara konsisten menghasilkan angka buah tertinggi di mana di semua musim dan setiap tahun, menunjukkan kesamaan statistik dengan pemangkasan 40 cm di beberapa musim. Di beberapa musim, tanaman yang tidak dipangkas mencatat produksi buah minimum. Persentase pembentukan buah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu tingkat pemangkasan berpengaruh nyata terhadap persentase pembentukan buah. Persentase pembentukan buah tertinggi diperoleh pada pemangkasan musim gugur sebesar 70,23%, yang secara statistik tidak berbeda nyata dengan pemangkasan musim semi 68,66%. Sebaliknya, pemangkasan musim hujan menghasilkan presentasi buah terendah yaitu 63,23% per tanaman. Berat satu buah. Waktu pemangkasan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap berat buah tunggal jambu biji, dengan kisaran berat antara 231,77 gram hingga 234,45 gram per buah. Artinya perbedaan musim pemangkasan tidak secara langsung mempengaruhi proses pengisian buah. Pemangkasan berpengaruh signifikan terhadap berat buah per biji. Buah terberat diperoleh pada perlakuan pemangkasan 30 cm dengan berat rata-rata 246,51 gram, diikuti oleh pemangkasan pucuk 45 cm sebesar 242,37 gram. Sementara itu, tanpa pemangkasan, bobot terendah yaitu 212,09 gram per buah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan, pemangkasan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan vegetatif, pembungaan dan pembuahan tanaman jambu biji. Waktu pemangkasan menentukan kecepatan tunas dan pertumbuhan, di mana pemangkasan musim semi dan musim hujan mempercepat inisiasi tunas vegetatif dan meningkatkan pertumbuhan awal, sedangkan pemangkasan musim gugur lebih mendukung pembentukan bunga dan buah. Secara keseluruhan, kombinasi waktu pemangkasan yang tepat dengan tingkat pemangkasan sedang kurang lebih 30 cm merupakan strategi paling efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif dan meningkatkan produktivitas jambu biji. Bahan diskusi. Lokasi dan varietas terbatas. Penelitian hanya dilakukan di satu lokasi agroklimat dan hanya menggunakan satu varietas jambu biji, sehingga hasilnya belum tentu mewakili kondisi wilayah atau varietas lain. Jumlah ulangan relatif sedikit. Setiap perlakuan hanya menggunakan satu tanaman per ulangan,
sehingga variasi biologis antar tanaman mungkin belum sepenuhnya terwakili. Demikian ulasan review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.